Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis, yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Balkista Rizal dengan NIM 230320015 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan materi perkuliahan pertemuan ke-12 yang berjudul Advokasi Berbasis Data dan Digital Tools dalam Agribisnis. Saya berharap penjelasan yang saya sampaikan nantinya dapat menambah wawasan kita semua mengenai bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat melakukan advokasi, khususnya dalam sektor agribisnis. Selain itu, saya juga berharap materi ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa saat ini keberhasilan suatu advokasi tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan berbicara atau menyampaikan pendapat, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan memanfaatkan berbagai teknologi digital untuk memperkuat argumentasi yang disampaikan. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sebuah kondisi yang mungkin sering kita lihat, bahkan mungkin pernah kita alami sendiri ketika berada di lingkungan pertanian. Misalnya, terdapat seorang petani cabai yang telah bekerja selama kurang lebih 4 bulan. Setiap hari ia datang ke lahan sejak pagi hari. Ia mengolah tanah, menanam bibit, melakukan penyiraman, memberikan pupuk, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, hingga akhirnya memasuki masa panen. Selama proses tersebut, tentu tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan, mulai dari biaya pembelian bibit, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, hingga biaya perawatan tanaman. Namun, ketika masa panen tiba, ternyata harga cabai di tingkat petani justru mengalami penurunan yang sangat drastis. Harga yang sebelumnya mencapai puluhan ribu rupiah per kilogram turun menjadi hanya belasan ribu rupiah. Bahkan pada beberapa daerah, harga jual yang diterima petani tidak mampu menutupi biaya produksi yang telah mereka keluarkan selama berbulan-bulan. Akibat kondisi tersebut, banyak petani mengalami kerugian. Pendapatan mereka menurun, bahkan tidak sedikit yang harus berhutang untuk memulai musim tanam berikutnya. Lalu mulai muncul pertanyaan, bagaimana cara petani menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah? Apakah cukup hanya dengan mengatakan bahwa harga cabai sedang murah? Apakah cukup hanya dengan mengeluh melalui media sosial? Atau cukup hanya dengan melakukan demonstrasi dan membawa bukti apapun? Tentu jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena dalam proses pengambilan kebijakan, pemerintah membutuhkan bukti yang jelas. Pemerintah membutuhkan data yang mampu menunjukkan bahwa masalah tersebut memang benar-benar terjadi dan berdampak terhadap kehidupan petani. Bayangkan apabila petani hanya mengatakan harga cabai sekarang murah sekali. Kalimat tersebut memang benar, tetapi belum tentu mampu meyakinkan pemerintah. Namun, akan berbeda apabila petani datang dengan membawa data yang menunjukkan bahwa dalam 3 bulan terakhir, harga cabai turun hingga 45%, sementara harga pupuk justru meningkat sebesar 20%, biaya tenaga kerja meningkat sebesar 15%, dan produksi nasional mengalami surplus akibat panen raya yang terjadi secara bersamaan. Data seperti inilah yang akan membuat pemerintah lebih mudah memahami akar persoalan yang sebenarnya. Melalui data tersebut, pemerintah dapat melihat bahwa penyebab utama rendahnya harga bukan karena semata-mata karena permainan pasar, tetapi juga karena produksi yang berlebihan pada waktu yang sama. Lemahnya penyerapan hasil panen, kurangnya fasilitas penyimpanan, serta minimnya industri pengolahan pasca panen. Artinya, solusi yang diberikan pun akan jauh lebih tepat sasaran. Nah, dari contoh sederhana tersebut kita dapat memahami bahwa dalam dunia advokasi, pendapat saja tidak cukup, keluhan saja tidak cukup. Bahkan aksi demonstrasi pun terkadang belum mampu menghasilkan perubahan apabila tidak didukung oleh data yang valid. Inilah alasan mengapa pada era modern saat ini muncul konsep yang dikenal sebagai evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti. Evidence-based advocacy merupakan suatu pendekatan advokasi yang menggunakan data, fakta, hasil penelitian, maupun informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam menyampaikan suatu tuntunan ataupun rekomendasi kebijakan. Dengan adanya data, maka suatu advokasi tidak lagi bersifat subjektif, melainkan menjadi objektif karena didasarkan pada fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Teman-teman yang saya hormati, jika kita melihat perkembangan dunia saat ini, hampir semua keputusan penting selalu didasarkan pada data.
Perusahaan menggunakan data untuk menentukan strategi pemasaran, rumah sakit menggunakan data untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan menggunakan data untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran. Begitu pula dalam sektor pertanian. Saat ini, hampir seluruh kebijakan pertanian disusun berdasarkan berbagai data yang dikumpulkan oleh pemerintah maupun lembaga penelitian. Misalnya data luas tanam, data luas panen, data produksi, data konsumsi, dan data ekspor impor, data inflasi pangan, data harga komoditas, hingga data kesejahteraan petani. Semua data tersebut kemudian dianalisis sebelum pemerintah mengambil suatu keputusan. Sebagai contoh, ketika pemerintah ingin menentukan apakah Indonesia perlu melakukan impor beras, maka keputusan tersebut tentu tidak diambil hanya berdasarkan dugaan atau perkiraan. Pemerintah akan melihat terlebih dahulu data produksi beras nasional, jumlah stok cadangan pangan, kebutuhan konsumsi masyarakat, luas panen, kondisi cuaca, potensi gagal panen, hingga prediksi El Nino maupun La Nina. Artinya, data menjadi dasar utama dalam proses penyusunan kebijakan. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Apakah masyarakat juga dapat menyampaikan data? Jawabannya tentu saja bisa. Saat ini, siapapun dapat memperoleh berbagai data melalui Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BMKG, FAO, maupun berbagai lembaga penelitian lainnya. Dengan semakin mudahnya akses terhadap data, maka masyarakat juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan advokasi secara lebih ilmiah, lebih objektif, dan lebih mudah diterima oleh pemerintah. Selain penggunaan data, perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan yang sangat besar dalam proses advokasi. Kalau dahulu advokasi diidentik dengan demonstrasi di jalan, rapat audiens maupun penyampaian surat kepada pemerintah, maka sekarang cara tersebut sudah berkembang jauh lebih modern. Saat ini, masyarakat dapat melakukan advokasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, maupun platform X atau Twitter. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat membuat petisi online, menyebarkan infografis digital, membuat video edukasi, melakukan kampanye melalui hashtag, hingga memanfaatkan Google Trends untuk mengetahui isu apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut membuat proses advokasi menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jika dahulu informasi membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu untuk sampai kepada masyarakat, maka sekarang informasi dapat menyebar ke seluruh Indonesia hanya dalam hitungan menit. Inilah yang menjadi alasan mengapa mahasiswa agribisnis juga perlu memahami pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan advokasi. Sebagai calon sarjana agribisnis, kita tidak hanya dituntut memahami proses budidaya maupun pemasaran hasil pertanian, kita juga harus mampu menjadi penyambung aspirasi petani kepada pemerintah, menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, serta ikut memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana data dan teknologi digital dapat dilakukan sebagai alat yang efektif dalam memperjuangkan kepentingan petani maupun membangun sektor agribisnis secara berkelanjutan. Baiklah teman-teman, setelah kita memahami pentingnya data dan perkembangan teknologi dalam dunia advokasi, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu mengenai pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Advokasi berbasis data adalah penyampaian aspirasi atau rekomendasi kebijakan yang didukung oleh data dan fakta yang valid, seperti data statistik, hasil penelitian, survei, atau informasi resmi dari BPS, Kementerian Pertanian, dan lembaga lainnya. Dengan menggunakan data, advokasi menjadi lebih objektif, ilmiah, dan mudah dipercaya karena didasarkan pada kondisi nyata, bukan sekadar pendapat. Misalnya, tuntutan petani mengenai rendahnya harga gabah akan lebih kuat jika disertai data penurunan harga dan kenaikan biaya produksi. Jadi mengapa data sangat penting dalam advokasi? Data sangat penting karena mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Data membantu membedakan fakta dengan opini, menemukan akar permasalahan, serta meningkatkan kredibilitas organisasi yang melakukan advokasi. Selain itu, data memudahkan pemerintah dalam memahami penyebab suatu masalah, sehingga solusi yang diberikan lebih tepat sasaran. Di era digital, masyarakat juga lebih percaya pada informasi yang didukung oleh data dan bukti yang jelas. Dalam proses pengambilan kebijakan, data digunakan untuk setiap tahap perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah memanfaatkan data untuk menentukan sasaran program seperti bantuan benih, subsidi pupuk, maupun kebijakan impor pangan. Setelah kebijakan diterapkan, data kembali digunakan untuk mengevaluasi apakah program tersebut berhasil atau perlu diperbaiki. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih efektif dan mengurangi risiko kesalahan. Contoh penerapan advokasi berbasis data di sektor pertanian.
Contohnya ini seperti kelompok tani jagung yang mengalami penurunan pendapatan pengumpulan data harga jagung, biaya produksi, hasil panen, dan permintaan pasar sebelum mengajukan usulan kepada pemerintah. Berdasarkan data tersebut, mereka menunjukkan bahwa harga jual sudah berada di bawah biaya produksi dan mengusulkan kebijakan untuk melindungi harga jagung. Karena didukung bukti yang kuat, pemerintah lebih mudah memahami masalah dan menyusun kebijakan yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Oleh karena itu, mahasiswa agribisnis perlu memiliki kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data sebagai bekal dalam dunia kerja. Baik, setelah memahami pentingnya data dalam advokasi, selanjutnya kita akan membahas salah satu jenis data yang paling penting dan sering digunakan dalam sektor agribisnis, yaitu statistik pasar. Data ini menjadi salah satu bukti penting dalam menyusun advokasi karena dapat menunjukkan kondisi pasar yang sebenarnya. Pertama adalah harga produsen, yaitu harga yang diterima ketika petani menjual hasil panennya. Data ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pendapatan petani. Jika harga yang diterima terlalu rendah, sementara biaya produksi terus meningkat, maka keuntungan petani akan semakin kecil, bahkan bisa mengalami kerugian. Sebagai contoh, ketika harga gabah atau cabai di tingkat petani turun drastis saat musim panen raya, kondisi tersebut dapat menjadi dasar bagi organisasi petani untuk mengajukan usulan kepada pemerintah. Misalnya melalui kebijakan stabilisasi harga, bantuan pemasaran, atau peningkatan penyerapan hasil panen. Selain harga produsen, terdapat juga harga konsumen, yaitu harga yang dibayar masyarakat ketika membeli suatu produk pertanian di pasar. Seringkali menemukan kondisi di mana harga yang diterima petani sangat rendah, tetapi harga yang dibayar konsumen justru tinggi. Perbedaan harga tersebut menunjukkan bahwa terdapat rantai distribusi yang panjang atau adanya efisiensi dalam sistem pemasaran. Melalui data ini, pemerintah dapat mengevaluasi apakah distribusi hasil pertanian sudah berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan, sehingga petani memperoleh harga yang lebih layak dan konsumen tidak lagi dirugikan. Selanjutnya adalah perbandingan harga regional maupun global. Data ini digunakan untuk membandingkan harga suatu komoditas di berbagai daerah, bahkan dengan negara lain. Misalnya, harga jagung di Sumatera Utara berbeda dengan harga jagung di Jawa Timur. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh biaya transportasi, jumlah produksi, maupun tingkat permintaan pasar. Selain itu, perbandingan dengan harga internasional juga penting untuk mengetahui daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global. Data ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan perdagangan, ekspor, maupun impor. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa statistik harga bukan sekadar kumpulan angka, tetapi merupakan informasi yang menggambarkan kondisi ekonomi petani dan masyarakat. Melalui data harga, kita dapat mengetahui apakah petani memperoleh keuntungan yang layak, apakah distribusi hasil pertanian berjalan dengan baik, serta apakah diperlukan kebijakan tertentu untuk menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, statistik harga menjadi salah satu dasar yang sangat penting dalam melakukan advokasi di bidang agribisnis. Setelah membahas statistik harga, pembahasan berikutnya adalah data produksi. Selain data harga, data produksi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam advokasi agribisnis. Melalui data produksi, kita dapat mengetahui kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan komunitas petani, tingkat produktivitas lahan, serta perkembangan penggunaan teknologi pertanian. Informasi tersebut sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan maupun penyampaian usulan kepada pemerintah. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah volume produksi. Volume produksi menunjukkan jumlah hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tertentu, misalnya per musim tanam atau per tahun. Data volume produksi dapat memberikan gambaran apakah suatu komoditas mengalami peningkatan atau justru penurunan. Apabila produksi mengalami penurunan secara terus-menerus, maka perlu dicari penyebabnya. Penurunan tersebut bisa disebabkan oleh perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, berkurangnya luas lahan, ataupun berkurangnya penggunaan teknologi pertanian. Sebaliknya, apabila produksi meningkat, maka pemerintah juga perlu menyiapkan strategi agar hasil panen dapat diserap oleh pasar, sehingga tidak menyebabkan harga komoditas turun secara drastis. Selanjutnya adalah produktivitas lahan. Produktivitas lahan merupakan kemampuan suatu lahan dalam menghasilkan produk pertanian berdasarkan luas lahan yang dimiliki. Data produktivitas sangat penting karena dapat menunjukkan apakah lahan pertanian telah dimanfaatkan secara optimal atau belum. Misalnya, dua daerah memiliki luas lahan yang sama, tetapi hasil panennya berbeda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh kualitas benih, sistem irigasi, penggunaan pupuk, maupun teknik budidaya yang diterapkan. Melalui data produktivitas, pemerintah dapat menentukan program yang tepat seperti pemberian
pelatihan kepada petani, penyediaan teknologi pertanian, atau perbaikan sarana irigasi untuk meningkatkan hasil produksi. Poin berikutnya adalah varietas unggul. Data mengenai penggunaan varietas unggul juga menjadi bagian penting dalam advokasi agribisnis. Varietas unggul umumnya memiliki produktivitas yang lebih tinggi, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan tertentu. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengetahui seberapa luas penggunaan benih unggul di kalangan petani. Apabila data menunjukkan bahwa penggunaan varietas unggul masih rendah, maka hal tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan program bantuan benih atau kegiatan penyuluhan kepada petani agar produksi pertanian dapat terus meningkat. Dari ketiga jenis data tersebut dapat kita memahami bahwa data produksi memiliki hubungan yang sangat erat dengan penyusunan kebijakan pemerintah. Melalui data produksi, pemerintah dapat menentukan daerah yang membutuhkan bantuan, merencanakan program peningkatan produktivitas, hingga menyusun strategi untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Oleh karena itu, data produksi tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga menjadi alat yang sangat penting bagi petani maupun organisasi pertanian dalam melakukan advokasi. Dengan data produksi yang akurat, usulan yang disampaikan akan lebih mudah diterima karena didukung oleh kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas data supply dan demand, atau data penawaran dan permintaan. Data ini sangat penting karena membantu kita memahami keseimbangan antara jumlah produksi yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat terhadap suatu komoditas. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan berbagai kebijakan pertanian, terutama yang berkaitan dengan distribusi pangan, stabilitas harga, maupun kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, kesenjangan pasokan. Kesenjangan pasokan terjadi ketika jumlah produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar, sehingga harga menjadi meningkat. Melalui data kesenjangan pasokan, pemerintah dapat menentukan langkah yang tepat, misalnya dengan meningkatkan produksi dalam negeri, memperbaiki distribusi, atau melakukan impor apabila memang diperlukan. Yang kedua, surplus produksi. Sebaliknya, terdapat kondisi surplus produksi, yaitu ketika hasil panen lebih banyak dibandingkan kebutuhan pasar. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, harga komoditas dapat turun dan petani menjadi pihak yang dapat dirugikan. Oleh karena itu, data surplus produksi dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas pasar, meningkatkan ekspor, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, maupun menyediakan fasilitas penyimpanan hasil panen. Selain produksi, pemerintah juga perlu mengetahui pola konsumsi masyarakat. Data ini menunjukkan jenis komoditas yang paling banyak dikonsumsi, serta bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui pola konsumsi, pemerintah dapat memperkirakan jumlah produksi yang harus disiapkan, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan pasokan. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa analisis supply dan demand sangat penting dalam advokasi agribisnis. Data ini membantu pemerintah maupun organisasi petani dalam memahami kondisi pasar, menjaga kestabilan harga, serta menyusun kebijakan yang mampu melindungi kepentingan petani, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Advokasi yang didukung oleh data supply dan demand akan memiliki dasar yang lebih kuat karena menunjukkan kondisi pasar secara nyata. Selain data harga, data produksi, serta data surplus dan demand, terdapat juga data pendukung lainnya yang tidak kalah penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Meskipun sering dianggap sebagai data pelengkap, sebenarnya data-data ini dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi pertanian dan kehidupan petani. Yang pertama ada data sosial ekonomi, yang berisi informasi mengenai kondisi kehidupan petani, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan lahan, hingga akses terhadap modal usaha. Data ini sangat penting karena dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Misalnya, apabila pendapatan petani masih tergolong rendah, sementara biaya produksi terus meningkat, maka pemerintah dapat menyusun program bantuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, data sosial ekonomi juga membantu pemerintah dalam menentukan sasaran program agar bantuan benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan. Selanjutnya adalah data dampak lingkungan. Saat ini, pembangunan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Data mengenai kondisi lahan, penggunaan air, perubahan iklim, maupun kerusakan lingkungan sangat diperlukan agar kegiatan pertanian tetap berkelanjutan. Sebagai contoh, apabila suatu daerah mengalami penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, maka pemerintah dapat mendorong penggunaan pupuk organik atau penerapan pertanian ramah lingkungan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan petani saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.
Poin ketiga adalah data akses pasar. Data ini berkaitan dengan kemudahan petani dalam menjual hasil panennya. Akses pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi jalan, sarana transportasi, keberadaan pihak induk, hingga jaringan distribusi. Apabila akses pasar masih terbatas, maka hasil pertanian akan lebih sulit dipasarkan dan biaya distribusi menjadi sangat tinggi. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang membutuhkan pembangunan infrastruktur atau peningkatan fasilitas pemasaran agar hasil pertanian dapat dipasarkan dengan lebih mudah. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa data pendukung berfungsi untuk melengkapi informasi utama yang dapat diperoleh dari data harga, produksi maupun surplus dan demand. Dengan adanya data pendukung, proses advokasi akan menjadi lebih kuat karena mampu menggambarkan kondisi pertanian secara menyeluruh. Oleh sebab itu, semakin lengkap data yang digunakan, maka semakin besar pula peluang suatu advokasi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Setelah membahas berbagai jenis data yang digunakan dalam advokasi, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai digital tools atau berbagai teknologi digital yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan advokasi. Perkembangan teknologi telah memberikan banyak kemudahan dalam mengumpulkan data, menyampaikan informasi, hingga membangun dukungan dari masyarakat. Yang pertama, perkembangan teknologi digital dalam advokasi. Pada masa lalu, kegiatan advokasi umumnya dilakukan melalui surat, rapat, audiensi, ataupun demonstrasi secara langsung. Namun, seiring berkembangannya teknologi informasi, cara tersebut mulai mengalami perubahan. Saat ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, situs web, aplikasi, maupun berbagai platform kampanye online. Informasi yang disampaikan juga dapat menjangkau masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Perkembangan teknologi ini membuat advokasi menjadi lebih efektif, lebih cepat, dan mampu melibatkan lebih banyak orang dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, manfaat digital tools bagi pelaku agribisnis. Digital tools ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku agribisnis, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pemerintah. Melalui berbagai aplikasi digital, data dapat disajikan dalam bentuk grafik, infografis, video, maupun laporan yang lebih menarik, sehingga mampu dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Selain itu, teknologi digital juga mempermudah proses komunikasi antara petani, organisasi, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat umum. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan advokasi dapat diterima dengan lebih luas dan lebih efektif. Karena itulah, kemampuan memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa agribisnis di era modern saat ini. Setelah kita memahami pentingnya data dan berbagai digital tools dalam advokasi, selanjutnya kita akan membahas dua platform digital yang sering digunakan untuk melihat perkembangan isu di masyarakat, yaitu Google Trends dan X atau Twitter Analytics. Kedua platform ini sangat membantu organisasi, pemerintah, maupun masyarakat dalam mengetahui isu apa yang sedang menjadi perhatian publik, sehingga kegiatan advokasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Pertama kita akan mengenal Google Trends. Google Trends merupakan layanan dari Google yang menampilkan tingkat popularitas suatu kata kunci berdasarkan pencarian penggunaan internet. Dengan menggunakan Google Trends, kita dapat mengetahui topik apa yang sedang banyak dicari masyarakat dalam periode tertentu. Sebagai contoh, ketika terjadi kenaikan harga cabai atau beras, biasanya masyarakat akan banyak mencari informasi mengenai penyebab kenaikan harga tersebut. Hal ini akan terlihat pada Google Trends melalui meningkatnya jumlah pencarian dengan kata kunci seperti harga cabai yang sedang naik, harga beras, atau impor beras. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menentukan waktu yang tepat dalam menyampaikan informasi atau melakukan kampanye advokasi. Yang kedua, untuk fungsi Google Trends dan advokasi. Dalam kegiatan advokasi, Google Trends memiliki beberapa manfaat. Pertama, membantu mengetahui isu apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Kedua, membantu menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Ketiga, membantu melihat perubahan minat masyarakat terhadap suatu isu dari waktu ke waktu.
Dengan demikian, advokasi tidak dilakukan secara asal, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan perhatian masyarakat pada saat itu sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal. Lalu kita akan mengenal X atau Twitter Analytics. Selain Google Trends, terdapat juga X atau Twitter Analytics. Platform ini digunakan untuk melihat berbagai respon masyarakat terhadap suatu informasi yang dibagikan melalui media sosial X. Melalui fitur analitik, kita dapat mengetahui jumlah tayangan, jumlah orang yang memberikan tanda suka, membagikan ulang atau retweet, memberikan komentar, hingga melihat jangkauan serta unggahan. Data tersebut sangat bermanfaat untuk mengevaluasi apakah kampanye yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Lalu kita akan mengukur efektivitas kampanye digital. Baik Google Trends maupun X Analytics dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu kampanye advokasi. Misalnya, sebuah organisasi petani membuat kampanye mengenai pentingnya perlindungan harga gabah. Setelah kampanye dipublikasikan, mereka dapat melihat apakah jumlah pencarian mengenai isu tersebut meningkat, apakah masyarakat mulai memberikan tanggapan, serta apakah pesan yang disampaikan berhasil menjangkau banyak orang. Melalui evaluasi tersebut, organisasi dapat memberikan strategi komunikasi agar kegiatan advokasi menjadi lebih efektif dan mampu memberikan dampak yang lebih besar. Selain kita mengetahui isu yang sedang berkembang, advokasi juga memerlukan media yang menarik agar informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada slide berikutnya menjelaskan mengenai penggunaan Canva dan CapCut sebagai salah satu media pendukung dalam penyebaran kampanye digital. Yang pertama, Canva sebagai media penyampaian informasi. Canva merupakan aplikasi desain grafis yang sangat mudah digunakan, bahkan oleh orang yang belum memiliki kemampuan desain profesional. Melalui Canva, kita dapat membuat poster, infografis, presentasi, brosur, maupun konten media sosial yang menarik. Dengan kegiatan advokasi agribisnis, Canva sering digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk visual sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya, data mengenai kenaikan harga pupuk atau penurunan harga hasil panen akan lebih menarik apabila disajikan dalam bentuk grafis atau infografis dibandingkan hanya berupa tulisan. Selain gambar, media video juga menjadi salah satu sarana komunikasi yang sangat efektif. Salah satu aplikasi yang banyak digunakan adalah CapCut. Melalui CapCut, kita dapat membuat video pendek yang berisi edukasi, informasi, ataupun ajakan kepada masyarakat. Video yang menarik biasanya lebih mudah dipahami dan memiliki peluang lebih besar untuk dibagikan melalui media sosial. Dalam advokasi agribisnis, video yang digunakan untuk memperlihatkan kondisi petani di lapangan, proses budidaya tanaman maupun dampak suatu kebijakan terhadap kehidupan petani. Di era digital saat ini, masyarakat cenderung lebih tertarik melihat video maupun gambar dibandingkan membaca tulisan yang panjang. Oleh karena itu, penyampaian informasi dalam bentuk visual menjadi salah satu strategi yang sangat efektif. Dengan bantuan Canva dan CapCut, data yang awalnya sulit dipahami dapat diubah menjadi informasi yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Pembahasan terakhir pada materi ini adalah mengenai petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun lembaga tertentu. Beberapa platform yang sering digunakan antara lain adalah Change.org dan Avarage. Yang pertama, pengertian petisi online. Petisi online adalah permohonan atau tuntutan yang dibuat melalui internet dan didukung oleh tanda tangan yang masyarakat secara digital. Semakin banyak orang yang memberikan dukungan, maka semakin besar perhatian publik terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Untuk manfaat petisi online dalam advokasi agribisnis, yaitu petisi online memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses advokasi tanpa harus datang langsung ke suatu tempat. Melalui petisi online, masyarakat dapat menyampaikan dukungan terhadap berbagai isu pertanian seperti perlindungan lahan pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, penolakan kebijakan yang merugikan petani, maupun permintaan agar pemerintah memperbaiki sistem distribusi pangan.
Agar sebuah petisi mendapatkan banyak dukungan, isi petisi harus disusun dengan jelas, menggunakan data yang akurat serta menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, petisi juga perlu disebarluaskan melalui media sosial agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan memberikan dukungan. Dengan demikian, petisi online dapat menjadi salah satu alat advokasi yang efektif dalam mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari konsep advokasi berbasis data dan berbagai digital tools dalam agribisnis, sekarang saya akan menjelaskan sebuah studi kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Kasus ini sangat relevan dengan materi yang telah kita bahas karena memperlihatkan berbagai data, media digital, dan advokasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan peternak. Kasus yang saya pilih adalah aksi advokasi peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2024. Kasus ini sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia karena banyak beredar video yang memperhatikan peternak membuang susu segar ke jalan, bahkan melakukan aksi mandi susu sebagai bentuk protes. Aksi tersebut kemudian viral di berbagai media sosial dan menjadi pemberitaan di media nasional. Namun, jika hanya melihat video saja, mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa peternak sengaja membuang susu karena alasan tertentu. Padahal, di balik aksi tersebut terdapat permasalahan yang cukup kompleks dan berkaitan dengan sistem agribisnis di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa agribisnis, kita tidak cukup hanya melihat kejadian tersebut dari sisi emosional. Kita perlu menganalisisnya menggunakan data sehingga dapat memahami akar permasalahan dan mengetahui bagaimana proses advokasi dilakukan oleh peternak. Untuk latar belakang kasus, teman-teman, Indonesia merupakan salah satu negara yang kebutuhan susu masyarakat terus meningkat setiap tahun. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gizi, serta berbagai program pemerintah yang mendorong konsumsi susu. Namun di sisi lain, produksi susu segar dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional. Sebagian besar kebutuhan bahan baku susu masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut membuat peternak sapi perah lokal berharap agar hasil produksi mereka dapat lebih banyak diserap oleh industri pengolahan susu. Akan tetapi, pada akhir tahun 2024 muncul permasalahan baru. Sejumlah industri pengolahan susu mengurangi jumlah susu agar segar mereka yang terima dari peternak lokal. Akibatnya, banyak koperasi dan pengepul mengalami kelebihan pasokan susu. Berbeda dengan komoditas lain yang masih dapat disimpan dalam waktu cukup lama, susu segar merupakan produk yang sangat mudah rusak. Apabila tidak segera diproses, kualitas susu akan menurun sehingga tidak layak lagi dijual. Inilah yang menyebabkan banyak peternak mengalami kerugian. Mereka tetap harus memerah sapi setiap hari karena sapi tidak dapat berhenti menghasilkan susu secara tiba-tiba. Tetapi hasil produksi tersebut tidak seluruhnya dapat dijual kepada industri. Akibatnya, ribuan liter susu hanya menumpuk di tempat penampungan. Sebagian bahkan dipaksa dibuang karena sudah tidak lagi dapat diproses. Puncak permasalahan ini terjadi pada 9 November 2024 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada hari tersebut, sejumlah peternak dan pengepul susu melakukan aksi protes dengan cara membuang susu segar dan melakukan aksi mandi susu di kawasan Tugu Susu Tumpah. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap berkurangnya penyerapan susu segar oleh industri yang pengolahan susu. Kejadian ini segera menarik perhatian masyarakat karena videonya tersebar luas di berbagai platform media sosial dan diberitakan oleh banyak media nasional. Melalui aksi tersebut, para peternak ingin menunjukkan bahwa masalah yang mereka hadapi bukan disebabkan oleh menurunnya produksi, melainkan karena hasil produksi mereka tidak diserap oleh pasar. Bagi peternak, membuang susu tersebut bukan pilihan yang diinginkan. Susu tersebut merupakan hasil kerja keras yang diperoleh dari pemeliharaan sapi setiap hari. Mereka harus menyediakan pakan, menjaga kesehatan ternak, membayar tenaga kerja, hingga mengeluarkan biaya operasional tidak sedikit. Oleh karena itu, aksi membuang susu bukan tujuan menjadi sensasi, melainkan menjadi simbol bahwa hasil produksi mereka sudah tidak memiliki tempat untuk dipasarkan. Teman-teman, jika kita menghubungkan kasus ini dengan materi yang telah kita pelajari, maka hal pertama yang dapat kita analisis adalah statistik harga. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa statistik harga terdiri atas harga produsen, harga konsumen, dan perbandingan harga dalam kasus peternak sapi perah di Boyolali. Yang menjadi perhatian utama adalah harga yang diterima oleh produsen, yaitu peternak. Meskipun para peternak masih dapat memproduksi susu setiap hari, mereka mengalami kesulitan menjual hasil produksinya karena adanya pembatasan kuota penerimaan susu oleh industri pengolahan susu atau IPS. Kondisi ini membuat sebagian hasil produksi tidak diserap oleh pasar. Bahkan pada puncak aksi protes,
sekitar 50.000 liter susu dibuang sebagai bentuk kekecewaan peternak. Sementara Dinas Peternakan Boyolali juga mencatat sekitar 30.000 liter susu per hari tidak diserap akibat pembatasan tersebut. Bagi seorang peternak, harga jual bukan satu-satunya faktor yang menentukan pendapatan. Yang lebih penting adalah apakah hasil produksinya benar-benar dapat dijual. Apabila susu tidak dapat diserap oleh industri, maka pendapatan peternak otomatis menurun, meskipun biaya pemeliharaan sapi tetap harus dikeluarkan setiap hari. Oleh karena itu, data mengenai harga dan penyerapan hasil produksi menjadi bukti yang sangat penting dalam kegiatan advokasi. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi peternak bukan hanya sekadar keluhan, melainkan kondisi nyata yang dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka. Selanjutnya kita melihat dari sisi data produksi. Salah satu hal yang menarik dari kasus ini adalah bahwa permasalahan yang bukan terjadi karena produksi susu menurun. Justru produksi susu di Boyolali tetap berjalan dengan baik karena sapi perah harus diperah setiap hari. Berdasarkan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, produksi susu segar mencapai sekitar 140.000 liter per hari. Namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 110.000 liter yang dapat diserap oleh industri pengolahan susu. Artinya terdapat sekitar 30.000 liter susu setiap hari yang tidak memperoleh pasar. Data produksi ini menjadi sangat penting dalam proses advokasi karena membuktikan bahwa peternak sebenarnya mampu menghasilkan susu dalam jumlah yang cukup. Masalah utamanya bukan terletak pada kemampuan produksi, tetapi pada proses pemasaran dan penyerapan hasil produksi. Jika tidak ada data produksi seperti ini, pemerintah mungkin akan mengira bahwa masalah terjadi karena peternak kurang produktif. Padahal kenyataannya produksi tetap tinggi, tetapi saluran pemasaran mengalami penghambatan. Inilah alasan data produksi selalu menjadi salah satu data utama dalam menyusun kebijakan pertanian. Selanjutnya kita hubungkan dengan konsep supply dan demand atau penawaran dan permintaan dalam ilmu agribisnis. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah barang yang tersedia dengan jumlah barang yang dibutuhkan oleh pasar. Pada kasus ini, jumlah susu yang diproduksi peternak relatif stabil. Akan tetapi, penerimaan dari industri pengolahan susu mengalami penurunan karena adanya pembatasan kuota penerimaan susu lokal. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah produksi dengan jumlah yang dapat diserap oleh pasar. Ketika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka akan muncul kelebihan pasokan. Untuk komoditas seperti susu segar, kelebihan pasokan menjadi persoalan yang sangat serius karena susu memiliki daya simpan yang terbatas. Berbeda dengan beras atau jagung yang masih dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Susu segar harus segera diproses, jika tidak kualitasnya akan menurun dan tidak lagi layak dijual. Karena itulah sebagian peternak akhirnya memilih membuang susu, bukan karena mereka tidak menghargai hasil produksi, tetapi karena produk tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan. Kasus ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara supply dan demand sangat penting dalam sektor agribisnis. Produksi yang tinggi memang merupakan hal yang baik, tetapi apabila tidak diimbangi dengan penyerapan pasar yang memadai, maka justru akan menimbulkan kerugian yang bagi petani maupun peternak. Selanjutnya mari kita melihat dari analisis data sosial ekonomi peternak. Setiap hari peternak harus mengeluarkan berbagai biaya untuk memelihara sapi perah. Mereka harus menyediakan pangan, vitamin, biaya kesehatan peternak hingga kerja, listrik hingga biaya operasional lainnya. Semua biaya tersebut tetap harus dikeluarkan meskipun hasil produksi tidak seluruhnya dapat dijual. Akibatnya pendapatan peternak menurun sementara pengeluaran tetap berjalan. Jika kondisi seperti ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tentu akan mengganggu keberlanjutan usaha peternakan. Inilah sebabnya mengapa pemerintah tidak hanya melihat data produksi atau harga saja, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi peternak. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan seperti bantuan kepada peternak, kemitraan dengan industri, maupun upaya meningkatkan penyerapan susu segar dalam negeri. Teman-teman, setelah kita menganalisis kasus ini menggunakan data harga dan data produksi, serta konsep supply dan demand, sekarang kita akan menghubungkan dengan materi berikutnya, yaitu pemanfaatan digital tools, mulai dari Google Trend. Google Trend merupakan salah satu layanan dari Google yang dapat digunakan untuk melihat tingkat popularitas suatu kata kunci berdasarkan pencarian pengguna internet. Semakin banyak suatu kata kunci dicari oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula tren pencariannya. Dalam kasus peternak sapi perah ini, ketika aksi membuang susu dimulai
mulai diberitakan oleh media dan videonya menyebar di berbagai platform media sosial, masyarakat mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak orang kemudian mencari informasi menggunakan kata kunci seperti peternak buang susu, susu sapi dibuang, Boyolali, harga susu sapi, hingga industri pengolahan susu. Peningkatan pencarian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian yang besar terhadap isu yang sedang terjadi. Melalui Google Trends, organisasi peternak maupun pemerintah sebenarnya dapat mengetahui kapan isu tersebut mulai menjadi perhatian publik. Informasi ini sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan waktu yang tepat dalam menyampaikan klarifikasi maupun edukasi kepada masyarakat. Sebagai contoh, ketika pencarian mengenai peternak buang susu mulai meningkat, organisasi peternak dapat segera menyampaikan penjelasan mengenai penyebab aksi tersebut melalui media sosial maupun konferensi pers. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat video aksi protes, tapi juga memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Selain itu, Google Trends juga dapat membantu mengetahui apakah perhatian masyarakat terhadap suatu isu masih tinggi atau mulai menurun. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan strategi komunikasi berikutnya agar kegiatan advokasi tetap efektif. Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa Google Trends bukan hanya digunakan untuk melihat tren pencarian, tetapi juga dapat menjadi alat untuk membaca opini publik dan menyusun strategi advokasi yang lebih tepat. Pembahasan terakhir pada materi ini adalah mengenai petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun lembaga tertentu. Beberapa platform yang sering digunakan antara lain adalah Change.org dan Average. Yang pertama, pengertian petisi online. Petisi online adalah permohonan atau tuntutan yang dibuat melalui internet dan didukung oleh tanda tangan yang masyarakat secara digital. Semakin banyak orang yang memberikan dukungan, maka semakin besar perhatian publik terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Untuk manfaat petisi online dalam advokasi agribisnis, yaitu petisi online memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses advokasi tanpa harus datang langsung ke suatu tempat. Melalui petisi online, masyarakat dapat menyampaikan dukungan terhadap berbagai isu pertanian seperti perlindungan lahan pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, penolakan kebijakan yang merugikan petani, maupun permintaan agar pemerintah memperbaiki sistem distribusi pangan. Agar sebuah petisi mendapatkan banyak dukungan, isi petisi harus disusun dengan jelas, menggunakan data yang akurat serta menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, petisi juga perlu disebarluaskan melalui media sosial agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan memberikan dukungan. Dengan demikian, petisi online dapat menjadi salah satu alat advokasi yang efektif dalam mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari konsep advokasi berbasis data dan berbagai digital tools dalam agribisnis, sekarang saya akan menjelaskan sebuah studi kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Kasus ini sangat relevan dengan materi yang telah kita bahas karena memperlihatkan berbagai data, media digital, dan advokasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan peternak. Kasus yang saya pilih adalah aksi advokasi peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2024. Kasus ini sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia karena banyak beredar video yang memperhatikan peternak membuang susu segar ke jalan, bahkan melakukan aksi mandi susu sebagai bentuk protes. Aksi tersebut kemudian viral di berbagai media sosial dan menjadi pemberitaan di media nasional. Namun, jika hanya melihat video saja, mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa peternak sengaja membuang susu karena alasan tertentu. Padahal, di balik aksi tersebut terdapat permasalahan yang cukup kompleks dan berkaitan dengan sistem agribisnis di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa agribisnis, kita tidak cukup hanya melihat kejadian tersebut dari sisi emosional. Kita perlu menganalisisnya menggunakan data sehingga dapat memahami akar permasalahan dan mengetahui bagaimana proses advokasi dilakukan oleh peternak. Untuk latar belakang kasus, teman-teman, Indonesia merupakan salah satu negara yang kebutuhan susu masyarakat terus meningkat.
setiap tahun. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gizi, serta berbagai program pemerintah yang mendorong konsumsi susu. Namun di sisi lain, produksi susu segar dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional. Sebagian besar kebutuhan bahan baku susu masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut membuat peternak sapi perah lokal berharap agar hasil produksi mereka dapat lebih banyak diserap oleh industri pengolahan susu. Akan tetapi, pada akhir tahun 2024 muncul permasalahan baru. Sejumlah industri pengolahan susu mengurangi jumlah susu agar segar mereka yang terima dari peternak lokal. Akibatnya, banyak koperasi dan pengumpul mengalami kelebihan pasokan susu. Berbeda dengan komoditas lain yang masih dapat disimpan dalam waktu cukup lama, susu segar merupakan produk yang sangat mudah rusak. Apabila tidak segera diproses, kualitas susu akan menurun sehingga tidak layak lagi dijual. Inilah yang menyebabkan banyak peternak mengalami kerugian. Mereka tetap harus memerah sapi setiap hari karena sapi tidak dapat berhenti menghasilkan susu secara tiba-tiba. Tetapi hasil produksi tersebut tidak seluruhnya dapat dijual kepada industri. Akibatnya, ribuan liter susu hanya menumpuk di tempat penampungan. Sebagian bahkan dipaksa dibuang karena sudah tidak lagi dapat diproses. Puncak permasalahan ini terjadi pada 9 November 2024 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada hari tersebut, sejumlah peternak dan pengumpul susu melakukan aksi protes dengan cara membuang susu segar dan melakukan aksi mandi susu di kawasan Tugu Susu Tumpah. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap berkurangnya penyerapan susu segar oleh industri pengolahan susu. Kejadian ini segera menarik perhatian masyarakat karena videonya tersebar luas di berbagai platform media sosial dan diberitakan oleh banyak media nasional. Melalui aksi tersebut, para peternak ingin menunjukkan bahwa masalah yang mereka hadapi bukan disebabkan oleh menurunnya produksi, melainkan karena hasil produksi mereka tidak diserap oleh pasar. Bagi peternak, membuang susu tersebut bukan pilihan yang diinginkan. Susu tersebut merupakan hasil kerja keras yang diperoleh dari pemeliharaan sapi setiap hari. Mereka harus menyediakan pakan, menjaga kesehatan ternak, membayar tenaga kerja, hingga mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit. Oleh karena itu, aksi membuang susu bukan tujuan menjadi sensasi, melainkan menjadi simbol bahwa hasil produksi mereka sudah tidak memiliki tempat untuk dipasarkan. Teman-teman, jika kita menghubungkan kasus ini dengan materi yang telah kita pelajari, maka hal pertama yang dapat kita analisis adalah statistik harga. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa statistik harga terdiri atas harga produsen, harga konsumen, dan perbandingan harga dalam kasus peternak sapi perah di Boyolali. Yang menjadi perhatian utama adalah harga yang diterima oleh produsen, yaitu peternak. Meskipun para peternak masih dapat memproduksi susu setiap hari, mereka mengalami kesulitan menjual hasil produksinya karena adanya pembatasan kuota penerimaan susu oleh industri pengolahan susu atau IPS. Kondisi ini membuat sebagian hasil produksi tidak diserap oleh pasar. Bahkan pada puncak aksi protes, sekitar 50.000 liter susu dibuang sebagai bentuk kekecewaan peternak. Sementara Dinas Peternakan Boyolali juga mencatat sekitar 30.000 liter susu per hari tidak diserap akibat pembatasan tersebut. Bagi seorang peternak, harga jual bukan satu-satunya faktor yang menentukan pendapatan. Yang lebih penting adalah apakah hasil produksinya benar-benar dapat dijual. Apabila susu tidak dapat diserap oleh industri, maka pendapatan peternak otomatis menurun, meskipun biaya pemeliharaan sapi tetap harus dikeluarkan setiap hari. Oleh karena itu, data mengenai harga dan penyerapan hasil produksi menjadi bukti yang sangat penting dalam kegiatan advokasi. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi peternak bukan hanya sekadar keluhan, melainkan kondisi nyata yang dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka. Selanjutnya kita melihat dari sisi data produksi. Salah satu hal yang menarik dari kasus ini adalah bahwa permasalahan yang bukan terjadi karena produksi susu menurun. Justru produksi susu di Boyolali tetap berjalan dengan baik karena sapi perah harus diperah setiap hari. Berdasarkan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, produksi susu segar mencapai sekitar 140.000 liter per hari. Namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 110.000 liter yang dapat diserap oleh industri pengolahan susu. Artinya terdapat sekitar 30.000 liter susu setiap hari yang tidak memperoleh pasar.
Data produksi ini menjadi sangat penting dalam proses advokasi karena membuktikan bahwa peternak sebenarnya mampu menghasilkan susu dalam jumlah yang cukup. Masalah utamanya bukan terletak pada kemampuan produksi, tetapi pada proses pemasaran dan penyerapan hasil produksi. Jika tidak ada data produksi seperti ini, pemerintah mungkin akan mengira bahwa masalah terjadi karena peternak kurang produktif. Padahal kenyataannya produksi tetap tinggi, tetapi saluran pemasaran mengalami penghambatan. Inilah alasan data produksi selalu menjadi salah satu data utama dalam menyusun kebijakan pertanian. Selanjutnya, kita hubungkan dengan konsep supply dan demand atau penawaran dan permintaan. Dalam ilmu agribisnis, harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah barang yang tersedia dengan jumlah barang yang dibutuhkan oleh pasar. Pada kasus ini, jumlah susu yang diproduksi peternak relatif stabil. Akan tetapi, penerimaan dari industri pengolahan susu mengalami penurunan karena adanya pembatasan kuota penerimaan susu lokal. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara jumlah produksi dengan jumlah yang dapat diserap oleh pasar. Ketika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka akan muncul kelebihan pasokan. Untuk komoditas seperti susu segar, kelebihan pasokan menjadi persoalan yang sangat serius karena susu memiliki daya simpan yang terbatas. Berbeda dengan beras atau jagung yang masih dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Susu segar harus segera diproses, jika tidak kualitasnya akan menurun dan tidak lagi dapat layak dijual. Karena itulah sebagian peternak akhirnya memilih membuang susu, bukan karena mereka tidak menghargai hasil produksi, tetapi karena produk tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan. Kasus ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara supply dan demand sangat penting dalam sektor agribisnis. Produksi yang tinggi memang merupakan hal yang baik, tetapi apabila tidak diimbangi dengan penyerapan pasar yang memadai, maka justru akan menimbulkan kerugian yang bagi petani maupun peternak. Selanjutnya, mari kita melihat dari analisis data sosial ekonomi peternak. Setiap hari peternak harus mengeluarkan berbagai biaya untuk memelihara sapi perah. Mereka harus menyediakan pangan, vitamin, biaya kesehatan peternak, hingga kerja, listrik, hingga biaya operasional lainnya. Semua biaya tersebut tetap harus dikeluarkan meskipun hasil produksi tidak seluruhnya dapat dijual. Akibatnya pendapatan peternak menurun sementara pengeluaran tetap berjalan. Jika kondisi seperti ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tentu akan mengganggu keberlanjutan usaha peternakan. Inilah sebabnya mengapa pemerintah tidak hanya melihat data produksi atau harga saja, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi peternak. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan seperti bantuan kepada peternak, kemitraan dengan industri, maupun upaya meningkatkan penyerapan susu segar dalam negeri. Teman-teman, setelah kita menganalisis kasus ini menggunakan data harga dan data produksi, serta konsep supply dan demand, sekarang kita akan menghubungkan dengan materi berikutnya, yaitu pemanfaatan digital tools, mulai dari Google Trend. Google Trend merupakan salah satu layanan dari Google yang dapat digunakan untuk melihat tingkat popularitas suatu kata kunci berdasarkan pencarian pengguna internet. Semakin banyak suatu kata kunci dicari oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula tren pencariannya. Dalam kasus peternak sapi perah ini, ketika aksi membuang susu mulai diberitakan oleh media dan videonya menyebar di berbagai platform media sosial, masyarakat mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak orang kemudian mencari informasi menggunakan kata kunci seperti peternak buang susu, susu sapi dibuang, Boyolali, harga susu sapi, hingga industri pengolahan susu. Peningkatan pencarian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian yang besar terhadap isu yang sedang terjadi. Melalui Google Trends, organisasi peternak maupun pemerintah sebenarnya dapat mengetahui kapan isu tersebut mulai menjadi perhatian publik. Informasi ini sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan waktu yang tepat dalam menyampaikan klarifikasi maupun edukasi kepada masyarakat. Sebagai contoh, ketika pencarian mengenai peternak buang susu mulai meningkat, organisasi peternak dapat segera menyampaikan penjelasan mengenai penyebab aksi tersebut melalui media sosial maupun konferensi pers. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat video aksi protes, tapi juga memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Selain itu, Google Trends juga dapat membantu mengetahui apakah perhatian masyarakat terhadap suatu isu masih tinggi atau mulai menurun. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan strategi komunikasi berikutnya agar kegiatan advokasi tetap efektif. Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa Google Trends bukan hanya digunakan untuk melihat tren pencarian, tetapi juga dapat menjadi alat untuk membaca opini publik dan menyusun strategi advokasi yang lebih tepat. Selanjutnya adalah penggunaan X atau Twitter sebagai media advokasi. Saat ini, media sosial bukan lagi sekadar tempat berbagi foto maupun video. Media sosial telah berkembang menjadi salah satu sarana komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Pada kasus peternak sapi perah, berbagai video aksi protes dari Boyolali dengan cepat menyebar melalui platform X, Instagram, TikTok, Facebook, maupun YouTube. Banyak masyarakat yang memberikan komentar, membagi ulang video tersebut, bahkan ikut berdiskusi mengenai kondisi peternak di Indonesia.
Melalui X, informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan menit. Hal inilah yang membuat media sosial menjadi salah satu alat advokasi yang sangat kuat. Organisasi peternak juga dapat menggunakan akun media sosial mereka untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tujuan aksi yang dilakukan. Mereka dapat menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan untuk membuang makanan atau mencegah atau mencari perhatian, melainkan sebagai bentuk protes terhadap berkurangnya penyerapan susu segar oleh industri. Selain itu, melalui X kita juga dapat melihat respon masyarakat terhadap suatu isu. Apabila sebagian besar komentar menunjukkan bahwa dukungan kepada peternak, maka hal tersebut dapat dijadikan indikator bahwa masyarakat memahami permasalahan yang sedang terjadi. Sebaliknya, apabila masih banyak masyarakat yang salah memahami isu tersebut, maka organisasi peternak perlu melakukan edukasi lebih lanjut agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan demikian, media sosial tidak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi sarana komunikasi agar dua arah agar masyarakat, pemerintah, organisasi peternak maupun media. Setelah mengetahui bagaimana isu dapat berkembang melalui Google Trends dan juga media sosial, langkah berikutnya adalah bagaimana menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang lebih menarik. Salah satu aplikasi yang sangat membantu adalah Canva. Canva merupakan aplikasi desain grafis yang sangat mudah digunakan untuk membuat berbagai media informasi, seperti poster, infografis, presentasi, maupun konten media sosial. Misalnya, organisasi peternak ingin menjelaskan kepada masyarakat mengapa mereka melakukan aksi protes. Daripada hanya menulis penjelasan yang panjang, mereka dapat membuat infografis yang berisi beberapa informasi penting. Sebagai contoh, infografis tersebut dapat memuat data produksi susu Boyolali, jumlah susu yang tidak terserap oleh industri, kerugian yang dialami peternak, serta harapan peternak kepada pemerintah. Melalui penyajian seperti ini, masyarakat akan lebih mudah memahami permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, Canva juga dapat digunakan untuk membuat grafis sederhana mengenai perbandingan produk susu dengan jumlah susu yang diserap oleh industri. Visual seperti ini biasanya lebih menarik dibandingkan hanya menyampaikan angka dalam bentuk tulisan. Inilah alasan mengapa Canva menjadi salah satu digital tools yang banyak dimanfaatkan dalam kegiatan advokasi. Selain infografis, media video juga menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif. Salah satunya adalah Canva CapCut. Salah satunya adalah CapCut. Dalam kasus peternak sapi perah, video pendek dapat digunakan untuk memperhatikan kondisi peternak secara langsung. Misalnya video mengenai proses pemerahan susu, aktivitas setiap pagi, hingga kondisi ketika susu tidak dapat diterima oleh industri. Video seperti ini mampu memberikan gambaran nyata kepada masyarakat sehingga mereka lebih mudah memahami situasi yang dialami peternak. Selain itu, video juga dapat disertai narasi yang menjelaskan bahwa aksi membuang susu bukan dilakukan karena peternak tidak menghargai hasil produksi, tetapi karena susu merupakan produk yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan terlalu lama apabila tidak segera diproses. Dengan bantuan CapCut, video dapat diedit menjadi lebih menarik melalui penambahan teks, musik maupun grafis sederhana sehingga pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih jelas. Di era media sosial seperti sekarang, video pendek memiliki peluang yang sangat besar untuk menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu, penggunaan video menjadi salah satu strategi komunikasi yang sangat efektif dalam mendukung kegiatan advokasi. Setelah membahas pemanfaatan Google Trends, media sosial, X, Canva, dan CapCut, kita masuk pada pembahasan terakhir dalam materi digital, yaitu petisi online. Petisi online merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang bertujuan mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu isu. Saat ini terdapat berbagai platform yang dapat digunakan untuk membuat petisi. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi sekaligus mengumpulkan data tanda tangan digital sebagai bentuk dukungan terhadap suatu kebijakan atau tuntutan tertentu. Walaupun dalam kasus peternak sapi perah tahun 2024, penyelesaian masalah lebih banyak dilakukan melalui aksi lapangan, pemberitaan media, serta mediasi pemerintah. Petisi online tetap dapat menjadi salah satu alternatif strategis advokasi apabila organisasi peternak ingin memperluas dukungan masyarakat. Sebagai contoh, organisasi peternak dapat membuat petisi yang berisi permohonan kepada pemerintah agar memperkuat kebijakan yang penyerapan susu segar dalam negeri oleh industri pengolahan susu. Isi petisi tersebut dapat dilengkapi dengan berbagai data seperti jumlah produksi susu nasional, jumlah susu yang tidak diserap, serta dampaknya terhadap kesejahteraan peternak. Apabila petisi tersebut memperoleh banyak dukungan dari masyarakat, maka pemerintah akan memiliki pertimbangan yang lebih kuat untuk mengevaluasi kebijakan yang berlaku. Selain itu, petisi juga dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap pentingnya mendukung produk susu lokal. Dengan demikian, petisi online merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang mampu memperkuat penyampaian aspirasi secara damai, terbuka, dan berbasis partisipasi masyarakat. Setelah
aksi protes peternak sapi menjadi perhatian nasional, pemerintah tidak tinggal diam. Andi Amran Sulaiman segera melakukan mediasi dengan perwakilan peternak, koperasi dan industri pengolahan susu untuk mencari solusi bersama. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa upaya agar susu segar produksi peternak lokal dapat lebih banyak diserap oleh industri. Pemerintah juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kemitraan antara peternak dan industri sehingga kejadian serupa tidak terus berulang. Selain itu, pemerintah mendorong meningkatnya kualitas susu segar agar mampu memenuhi standar yang dibutuhkan oleh industri pengolahan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu peternak memperoleh kepastian pasar, sedangkan industri mendapatkan pasokan bahan baku yang berkualitas. Kasus ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan secara terarah mampu mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah penyelesaian. Meskipun permasalahannya tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, setidaknya aspirasi peternak berhasil didengar dan menjadi perhatian berbagai pihak. Dari studi kasus ini terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, data merupakan dasar utama dalam melakukan advokasi. Tanpa adanya data mengenai produksi susu, jumlah susu yang tidak terserap, serta kondisi ekonomi peternak akan sulit membuktikan bahwa permasalahan tersebut benar-benar terjadi. Kedua, komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Aksi protes saja belum tentu mampu menghasilkan perubahan apabila tidak disertai penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan media sosial, pemberitaan media massa, serta berbagai platform digital menjadi bagian penting dalam proses advokasi. Ketiga, kolaborasi antara peternak, pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan. Permasalahan dalam sektor agribisnis umumnya tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan petani maupun peternak. Keempat, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara melakukan advokasi. Saat ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara lebih cepat melalui media sosial, infografis, video edukasi maupun berbagai platform digital lainnya. Oleh karena itu, kemampuan memanfaatkan teknologi menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh pelaku agribisnis di era modern. Berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus peternak sapi Perah di Boyolali merupakan contoh nyata penerapan advokasi berbasis data dalam sektor agribisnis. Permasalahan yang dihadapi peternak bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, melainkan karena berkurangnya penyerapan susu segar oleh industri pengolahan. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian hasil produksi tidak dapat dipasarkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi peternak. Melalui data terproduksi, data penyerapan pasar, kondisi sosial ekonomi peternak, serta dukungan media massa dan media sosial, aspirasi peternak berhasil menarik perhatian pemerintah. Selanjutnya dilakukan mediasi untuk mencari solusi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Kasus ini juga menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi, tetapi juga memerlukan data yang akurat, komunikasi yang baik, serta pemanfaatan teknologi digital agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai data dan digital tools untuk advokasi agribisnis beserta studi kasus penerapannya di Indonesia. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa keberhasilan sebuah advokasi tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara atau menyampaikan pendapat, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan data yang digunakan, kemampuan menganalisis permasalahan, serta strategi komunikasi yang tepat. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita diharapkan mampu menjadi generasi yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu memanfaatkan data dan teknologi digital untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di sektor pertanian dan peternakan. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan akan lebih objektif, efektif, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.